wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah teman-teman sehat pada malam hari ini? Sehat. Oke, silahkan masuk ke kamar tidurnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi kiram ajmain. Al-Fatihah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Anda senior Majidi Muhammad Zainul Majidi. Yang sama-sama kita hormati pula dari kedua Kakanda Nathan Herinatan dan yang sama-sama kita hormati pula teman-temanku yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi baik, malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang gagasan perubahan positif. Jadi di sini kita membahas tentang kehidupan atau tentang pendidikan, bagaimana kita berpikir positif untuk kedepannya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama membukanya dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Langsung saja kita dengarkan materi kita. Karena itu, bagi teman-teman, siapkan diri, siapkan telinganya. Oke, langsung saja dengarkan dari kita yang pertama, yakni Kakanda Majidi Silbandri, beliau dipersilakan. Benar semua. Kan disawal. Dan satu baik teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum HBPM dimanapun beliau berada, semoga selalu diberikan kesehatan walafiat. Dan yang sama-sama kita hormati juga rekan-rekan semua pejuang, dan yang sama-sama kita hormati juga dia hadir di tengah-tengah kita juga, yaitu adalah saudara kita, salah satu duta bahasa, 20 besar duta bahasa. Sekarang agak tegang begitu. Kita bahasa Indonesia harus hati-hati sekarang. Karena yang hadir yaitu duta bahasa. Oke, teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semua, langsung saja sesuai tema kita. Sebelum itu, siapa yang materi? Sebenarnya kami ingin tahu kenapa harus ada tema itu. Kemarin yang chat saya ini Bahrain coba. Oke, langsung saja teman-teman semua. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ada kata-kata dan mungkin ini jadi pengalaman kita semua dan saya pengalaman pribadi. Yang pertama, ada ya kata-kata yang mengatakan kalau teman-teman ingin berkembang, jangan melakukan sesuatu hal yang kau bisa. Cuma itu aja yang kau lakukan,
cuma itu yang kau bisa. Maksudnya kayak gini teman-teman semua. Banyak dari kita yang melakukan sesuatu hal yang cuma itu, hanya itu yang kita bisa. Tidak ada perubahan lain. Seperti ini, kita takut, kita anggap bahwa Indonesia itu cuma lombok. Contohnya seperti itu. Dan tidak kita mau keluar. Dan kita menganggap bahwa kita belajar cuma di Hamzah Wadi doang. Dan kita tidak mau keluar. Dan kita menganggap bahwa banyak dari kita cukuplah bisa mengaji, cukuplah bisa menghafal, cukuplah bisa kita kuliah. Tapi tidak kita menguasai juga dunia ilmu dunia. Itu juga tidak cukup. Contohnya seperti yang kita pelajari ya teman-teman semua atau dibaca. Guru kita, beliau bukan hanya memahami tentang agama, tapi memahami tentang ilmu dunia juga, seperti politik, seperti bisnis dan lain sebagainya. Itu yang harus kita kuasai. Itu yang dikatakan bahwa jangan sampai orang kalau udah berkembang itu bukan hanya itu aja yang kita lakukan, tapi ada hal yang baru yang kita lakukan. Paham nggak maksudnya seperti itu? Ya kan? Misalkan kita semua bisa, misalkan kita cuma bisa ingin kita naik motor, tapi kita cuma bisa bersepeda doang. Kita tidak mau mengambil misalkan motor. Dulu seingat saya pengalaman tentang memakai motor sampai rusak. Itu baru 1 minggu keluar motor langsung rusak. Karena pada saat itu saya ini belajar semua. Ya kayak mau memasukkan motor lah biasa. Karena sering di luar nggak ada yang masukin motor, ya saya yang belajar. Dari situ yang saya belajar. Masukin motor di depan ada kayu. Pertama saya bisa, kedua pasti ada yang dijaga di belakang. Harus ada yang pegang. Biar nggak ngegas ke depan. Biasanya kalau kita jatuh pasti tetap ngegas. Itu kan seperti itu kan. Dulu kayak gitu 3 kali saya berhasil, 4 kali hampir saja untuk ada orang di belakang. Tapi yang kelima, masya Allah langsung. Mungkin yang namanya kita nggak tahu cara fungsi rem, mungkin kayaknya baru 1 minggu langsung merusak kaca motor tersebut. Begini teman-teman semua, itu bisa menjadi pelajaran kita bahwa ternyata kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, harus kita merasakan yang namanya sakit. Ada 2 pengalaman saya dulu ketika daftar. Saya merasakan bahwa mungkin Allah itu kalau saya nggak bisa menjadi orang baik, orang yang sukses, mungkin harus merasakan yang namanya yang namanya harus sakit dulu lah gitu. Dulu seingat saya ketika daftar PNM gitu. Ini pengalaman saya yang mungkin teman-teman bisa rasakan. Dulu ketika saya daftar PNM itu banyak teman-teman juga yang lulus. Dan saya juga alhamdulillah ketika saya lihat di bawah kayak ada katanya lagi mau ada yang mau diperbaiki. Pada saat itu kaprodi saya mungkin saat ini belum diubah. Pada saat itu masih kaprodi killer kayak gitu. Killer banget, minta tanda tangan pasti banyak syaratnya. Harus minta inilah, harus minta itulah. Oh nanti deh, udah 1 minggu lebih saya minta tanda tangan, tapi tak bisa kita dapat. Banyak syaratnya. Pertama, Pak, kapan bisa minta tanda tangan? Oh nanti dah, udah enggak ikut ini, udah enggak ikut itu 1 minggu, 1-2 minggu, enggak bisa dapat tanda tangan. Langsung dicek sama dosen. Nah, kalau mau tanda tangan datang ke rumah saya. Saya kira rumahnya dekat banget. Masya Allah ya, seharusnya kita tempuh 15 menit,
bisa jadi 1 jam lebih. Perjalanan cuma 15 menit, tapi karena mungkin kita tidak tahu, mungkin agak sengaja kayaknya mungkin bisa menempuh 1 jam lebih untuk mencari lokasi. Cuma minta tanda tangan dong. Bisa kan di kampus. Terus kami minta ke sana untuk berkeliling itu marah. Kita cari lokasi yang satu nggak ketemu, kita ketemu udah 1 jam lebih. Ternyata dengan lelahnya kita, ternyata hasil yang baik gitu. Saya merasakan bahwa ternyata bukan semudah itu kita mendapatkan kesuksesan. Bukan semudah seperti itu. Bukan seperti kata-kata orang itu telapak apa namanya membalik telapak tangan itu. Ternyata tidak mudah yang namanya suksesnya. Saya merasakan seperti itu. Kemarin juga yang kedua, karena nanti semester akhir ya sama sama kayak Harry Pranatan, yang namanya ACC itu mungkin ya Allah banyak ujian cobaannya. Ketika kami mau tanda tangan, minta tanda tangan, padahal bisa aja kita minta tanda tangan di kampus. Mungkin biasa lah, yang namanya dosen mungkin mempersulitkan kita bersampai 5 kali sampai 6 kali nggak berhasil minta tanda tangan, dan terakhir sesudah kami dapat tanda tangan yang pertama, yang kedua lagi Allah Akbar, nggak mudah pokoknya yang namanya keberhasilan nggak mudah. Yang kedua harus kita minta tanda tangan. Kampus bisa di kampus, Pak, bisa di kampus. Disuruh ke rumah ya lagi. Oke. Ya itu teman-teman semua. Sambil lah. Nah. Dan yang kedua itu ceritanya. Kita rasa kalau misalkan saya punya teman misalnya, mungkin capek kami dari atas sakral yang pasar semakin jauh, padahal kampus dekat 15 menit, sengaja diubah menjadi 1 jam lebih. Yang terakhir kita tanda tangan, ya Allah masih lama-lama datang ke rumah, ya Allah padahal bisa ke kampus gitu kan. Kami datang ke rumahnya kalau bagus ya Allah banyak lika-likunya jalannya, ya Allah Akbar semuanya. Tapi alhamdulillah dengan mungkin jalan seperti itu, ternyata di situ hasil yang baik. Ketika kami datang dengan susah dan kembali dengan baik. Itu berarti bahwa ternyata yang namanya kalau kita meraih kebahagiaan atau kesuksesan yang kita inginkan harus benar-benar gitu, meskipun banyak liku-likunya. Itu teman-teman, itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan oleh yang dimana dikatakan oleh, mungkin teman-teman tahu bahwa Ibu Kartini ya, yang mengatakan bahwa habislah gelap, terbitlah terang. Itu diartikan sebagai bahwa sebenarnya kalau kita merasakan yang namanya menuju perubahan, yang namanya lagi positif, perubahan positif, yang namanya kesuksesan itu pasti yang pertama dan gelap dulu. Gelap dalam arti banyak ujian dan cobaan. Kalau kita bisa misalkan ini bisa baca kitab dulu, ingat masih awal-awal banget, masih semangat kita kan menuntut kitab pun semester 1 masih full masuk full bahan. Ya Allah masih masuk bahan. Kami jalan. Ingat kami dulu saya ngaji di Ustaz Munawir. Kami gak dikasih pakai sepeda motor, gak dipakai. Harus jalannya lewat kuburan. Dulu sama saya jalan itu ada biji Tuan Guru Yusuf Ahmad. Beliau aja yang saya sebutkan. Ada Samsul kami. Beliau sekarang di Yaman. Ketika kami mau ke sana, sarannya banyak lah. Mungkin teman-teman yang udah ngaji di sana mungkin tahu.
syaratnya harus jalan lewat ini gelap, harus jalan lewat tengah-tengah kubur. Coba bayangkan tengah malam, ya Allah Akbar, saya geri gitu kan. Yang mungkin kami yang tak terbiasa biasanya lari. Kami pertama kami ngaji Allah yang namanya mendapatkan ilmu itu agak sulit lah teman-teman semua. Tapi ketika semakin naik semester, ya mungkin yang namanya masuk pas semester doang. Mungkin banyak dekat kita ya. Itu yang mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya perubahan yang kita inginkan itu butuh proses. Dan selanjutnya teman-teman semua, bahwa yang namanya gagas itu adalah kalau ingin berubah menjadi positif teman-teman semua, harus kita punya ide, kalau harus kita punya jadwal. Dulu ingat saya bahwa ketika ingin saya nggak sembarangan lah itu. Kalau kita misalkan biasanya saya yang melakukan kalau belajar itu ketika zuhur apa yang harus saya lakukan, ketika asar kita harus kena jadwal biar waktu itu teratur, jangan sembarang-barang kan gitu kan, nanti kita saling tabrak. Biasanya kalau yang saya lakukan tips biasanya kalau kita merasakan perubahan itu biasanya saya punya jadwal. Misalkan setelah zuhur saya menghafal, setelah asar saya belajar, setelah maghrib saya membaca Al-Quran sampai isya, setelah isya saya menghafal. Itu yang harus dilakukan sebenarnya, tapi kita ingin berubah, tapi sering belajar YouTube. Kita sering nonton YouTube. Kayaknya kayak gini, mungkin semua merasa ya. Kenapa ya setiap kita karena udah terbiasa melihat HP kayak penasaran gitu. Benar kan? Penasaran kenapa enggak pegang HP 1 jam, mungkin ada cerita ya Allah, mungkin ada film baru gitu loh. Itu terbiasa apa yang dikatakan oleh ada yang sudah lihat di YouTube ini judulnya, orang yang sering nonton di YouTube adalah orang yang malas. Orang yang sering nonton YouTube adalah orang pengangguran. Nah gitu. Biasanya kan seperti itu kalau kita kumpul-kumpul kayak gini, ya nonton YouTube nanti kita bicara. Itu merasa bahwa emang itu cuma itu doang kerjaan, nggak ada yang lain. Bagaimana bisa berubah ke positif kalau cuma ini dia cuma YouTube doang? Setelah semua YouTube, nanti jam 2 tidur, bangun lagi YouTube, kehasar YouTube sampai maghrib. Setelah maghrib nonton film bola, bisa main bola. Setelah maghrib nggak pernah kita yang namanya ingin berubah itu nggak pernah. Kalau emang bagus nontonnya, nggak apa-apa sih, ini kan ya mungkin kita punya jadwal sesuai. Misalkan 1 minggu kita belajar, hari Ahad itu kita refresh, mungkin main game, apa-apa gitu. Tapi luangkan waktu kita untuk mendapatkan ilmu itu. Luangkan gagasan ide itu teman-teman semua. Itu yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan juga dari peranatan ya teman-teman semua. Dan terakhir, silakan masuk. Yang terakhir mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman semua. Mungkin nanti ada pertanyaan lain dan sebagainya. Ini teman-teman semua. Pertanyaan ini. Kalau kita melihat negara India, apa kita pikirkan? Pasti kita berpikir bahwa negara India itu adalah negara yang jorok, negara yang banyak yang kita lihat netizen Indonesia orang India membuat video kayak joget dan sebagainya. Ternyata menurut survei negara yang paling maju di Asia itu ada 2, Cina dan India. Tahu nggak perdana negeri Inggris itu keturunan India? Perdana negeri Inggris loh, negara maju. Coba kita yang sering ngomong India itu
Mana seperti kita, seperti dia. Ternyata yang kita lihat itu enggak semuanya seperti itu. Apa yang saya sampaikan, kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada teman semua, bahwa sebenarnya yang pertama yang saya sudah bahas, apa kata-kata bahwa yang mengatakan bahwa kalau ingin berkembang jangan cuma itu yang kita lakukan. Coba lakukan sesuatu hal yang baru. Misalkan seperti masker Natal lah, ikut berita bahasa seperti kita lah, misalkan seperti teman-teman yang lain. Indonesia itu bukan hanya Lombok doang, coba keluar. Kita tahu apa yang terjadi di sana. Kemarin Zoom saya yang tanya, Zoom bagaimana di Allah sengsara gitu. Banyak uang itu banyak gini gitu ya Allah, tapi pengalaman itu adalah sangat membantu kita. Saya ingin sampaikan terakhir bahwa pengalaman itu membuat menghapuskan perbarukan. Dengan pengalaman hilang baru kita. Karena dengan pengalaman kita tahu caranya. Dulu ceritanya kami udah saya kejawab. Itu ketika kami di hotel lah ya, orang sejarah biasanya datang ke sana di Borobudur. Ceritanya kayak ini. Karena kita tidak tahu, mungkin karena hidup di kampungan lah ya teman-teman semua. Kalau misalkan mandi mungkin pakai penyedot lah. Waalaikumsalam. Ya biasanya di rumah kan, apalagi di sini biasanya pakai penyedot, mandi pakai bol lah gitu kan. Benar nggak teman-teman semua? Ada nggak di rumah teman-teman pakai apa ya? Pakai Isu. ya kalau misalkan mandi di hotel itu pakai air. Iya kayak soalnya gitu. Mungkin kayak kita mungkin nggak ada sih, cuma pakai bol gitu. Tapi karena mungkin ini memalukan ya, karena pada saat itu kami di hotel lah gitu ya teman-teman semua, karena kami tidak tahu cara bagaimana biar air dingin dan air panas, tiba-tiba diatur ternyata airnya panas, kita mandi lah terpaksa lah, mungkin nggak ada air dingin ya gitu. Kami mandi kalau panas, padahal kita ada air dingin gitu kalau kita putar. Karena kita tidak tahu pas keluar kayak ayam potong yang sudah panas, uap panasnya. Ketawa teman-teman. Kita nanya sama-sama tidak tahu nih yang di hotel nggak tahu lah. Dan kami nanya yang ada di luar. Bagaimana caranya biar dingin? Oh cuma diputar tren. Ya Allah, Akbar, saling ketawa gitu ya Allah. Ternyata pengalaman itu adalah berharga banget. Coba hiduplah sesuai apa teman-teman semua. Jangan fokus pada apa yang kau bisa, tapi coba kembangkan apa yang belum kita tahu. Itu yang menjadi pembantu teman-teman semua. Terima kasih. Cuma itu yang saya bisa sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan mungkin dari Master Nathan. Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, materi kita yang tadi itu sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana kita terinspirasi dengan pengalaman dia. Maaf. Oke. Jadi kita di sini mempunyai dua materi pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di HPM ND Desa Kenan SPN Timur. Oke, kembali lagi ke HPM ND Desa Kenan SPN Timur. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi kita yang kedua, yakni karena kita yang dari Sumatera. Nah, itu dari Aceh ya. Sekarang dia dari Sumatera dan juga ini salah satu duta bahasa yang masuk 6 terbesar. Oke. Jadi gimana? Siap. Oke, langsung aja kita dengarkan materi kita yang kedua. Semoga kita lebih terinspirasi lagi ya untuk depannya. Oke, langsung aja kita berikan waktu pada kali kita Nathan Pratama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sebelum itu
Terima kasih banyak atas motivasi yang diberikan oleh Kanda Muhammad Zainul Majdi tadi. Sangat luar biasa kalau kita merangkum dari tema yang diberikan itu menggagas perubahan positif. Sebelum itu, marilah kita sama-sama meningkatkan semangat kita dulu. Pokoknya, pokoknya, NWDI, ABPM NWDI Kresa Kenangan Gerinik Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, nama saya Heri Pranata. Saya juga adalah kader HPPM NWDI Desa Gerinik dan Gerinik Timur. Merasa bangga bisa berbicara di depan teman-teman. Dan saya ingin melanjutkan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu tentang usaha. Nah, jadi apa yang dikatakan tadi adalah apa yang kita usaha, apa yang akan kita hasilkan itu tergantung dari usaha kita. Sedikit cerita, saya ingin melanjutkan ceritanya beliau. Yang pertama tentang PNM. Beliau lulus PNM 3 bersamaan dengan saya juga berdaftar PNM 3, tetapi sayangnya saya tidak lulus gitu. Itu sangat disayangkan sekali. Semua kegagalan itu pasti akan mengecewakan, tetapi kita tidak tahu masa depan itu seperti apa. Saya mungkin gagal di PNM 3. Saya sangat menyesal dan sangat sedih sekali tidak bisa berkontribusi di sana. Tetapi Allah berkehendak lain. Saya diberikan kesempatan untuk berangkat ke Jogja mewakili teman-teman penerima beasiswa KIPK. Jadi walaupun saya niatnya pengen naik pesawat waktu ikut PNM itu, Allah mengatakan kamu tidak usah ikut PNM karena PNM itu mungkin di sana kamu belajar ya. Tetapi ada hal lain yang Allah berikan, yaitu dengan cara ikut mewakili KIPK nasional, sehingga saya dapat naik pesawat gitu. Impian terbesar saya itu bagaimana sih rasanya orang naik pesawat gitu. Jadi anak kampung seperti saya saja bisa naik pesawat, apalagi teman-teman yang berada di kota ini gitu. Jadi keberkahan Ancor itu kita tidak tahu teman-teman. Yang namanya berkah itu tidak ada yang bisa melihat, ibaratnya ilmu laduni. Jadi percaya saja. Mungkin kami yang di depan ini, teman-teman melihatnya, wah keren tuh, bisa pergi ke Jawa, bisa pergi ke Borobudur, bisa pergi ke ini itu. Tapi tidak ada orang yang melihat perjuangan apa yang kami lakukan, apa manis pahit yang kami rasakan sebelum itu. Jadi ketika kami berangkat ke Pulau Jawa itu, seolah-olah mengatakan, oh ternyata ini loh hasil dari pahit manis yang kami usahakan sebelumnya. Selanjutnya berangkat ke 3 negara. Teman-teman, mungkin yang perlu kita perhatikan adalah orang yang kita lihat ke luar negeri itu pasti yang kita pikirkan itu apa? Sebelum saya jelaskan, apa yang kita pikirkan kalau orang pergi ke luar negeri? Apa kira-kira? Liburan, belajar oleh-oleh dan sebagainya kan. Tapi pernah nggak teman-teman bayangkan apa yang mereka lakukan sebelum berangkat ke luar negeri itu? Nggak pernah kan? Yang mereka lakukan itu adalah pertama, persiapkan paspor, kedua persiapkan uang, persiapkan apa yang harus dilakukan di sana. Orang liburan saja itu pasti ada persiapannya, entah itu paspor, uang, pelancong dan lain sebagainya. Orang yang melakukan kompetisi ada persiapannya, ada persiapkan administrasinya, persiapkan apa yang akan dikompetisikan dan lain sebagainya. Jujur teman-teman, pengalaman saya ketika berada di Malaysia, ketika saya melihat teman-teman yang berada di kampus luar, saya beranggapan ternyata orang-orang yang di luar sana itu jauh lebih besar pengetahuannya daripada kita yang berada di NTB. Tapi saya tidak pesimis. Saya tidak mengatakan orang-orang NTB itu tidak pintar. Bahkan orang-orang NTB itu jauh lebih pintar daripada mereka. Kenapa? Karena kita diberikan kelebihan sedikit daripada mereka. Apa kelebihannya? Kelebihan kita dibentuk dari karakter. Jadi karakter santri itu, saya bisa temukan karakter santri atau
orang alim itu berada di NTB. Ketika saya berbaur dengan orang-orang luar daerah, yang saya dengarkan itu adalah lo gue. Misalkan nih, ada teman saya dari Jakarta, lu udah makan gak? Gitu. Lu udah makan. Jadi ketika kita mendengarkan lu udah makan, kasar sekali bahasanya. Anjir katanya. Itu adalah bahasa-bahasa yang biasa mereka keluarkan gitu. Sedangkan kita ini toksik banget gitu. Tapi itu memang udah dari biasa mereka. Jadi lidah mereka itu bilang anjir, dan lain sebagainya itu udah biasa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Jadi yang ini saya tekankan sedikit adalah dimanapun kita orang NW ya atau NWI, dimanapun kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jangan mentang-mentang kita ustadz nih biasa pakai sarung dan terus berangkat ke Thailand. Saya pernah pakai sarung di Thailand ketika baru selesai sholat, turun hotel pakai sarung, ditanyalah sama teman itu siapa ya. Padahal kan sering ketemu nih satu bus bareng, tetapi kayak baru pertama lihat karena mereka asing melihat kita yang kayak apa namanya berbudaya santri itu gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Terlebih di Thailand itu bahasanya itu luar biasa. Jadi mereka orang Thailand itu adalah negara Asia yang tidak pernah dijajah sama Eropa. Jadi mereka bahasanya murni bahasa mereka gitu. Tidak menggunakan bahasa campuran bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara bahasa Inggris, mereka nggak paham, gitu. Jadi ketika kita belajar menggunakan bahasa Inggris, mereka akan mengatakan, ketika saya membeli krepes ya namanya, yang itu, krepes di sana itu kan harganya 20 baht. How much is it? Mereka nggak paham. Pas saya bilang, this one, how much? Jadi gerakan tubuh itu yang dipahami, bukan gerakan bahasanya. How much is this? 20 baht katanya. Oke. Jadi itu intinya udah ketika sudah bayar, udah sudah bayar dikasih, udah selesai transaksi di sana, tidak ada percakapan lagi. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali ke topik ya, terlalu terjauh dari pembahasan. Nah, jadi teman-teman, seperti yang dikatakan oleh pemateri pertama tadi, bahwa kita tidak akan bisa menemukan yang namanya perubahan kalau memang kita tidak mau melangkah gitu, tidak mau berusaha. Masa depan itu tidak ada yang tahu, tetapi masa depan bisa dirancang sekarang. Asalkan jangan terluput dengan masa lalu. Kan masa lalu sudah lewat nih. Jadi orang-orang yang masih memikirkan masa lalu itu adalah orang-orang tertinggal. Kan kita lagi maraton nih, lagi berusaha untuk mengejar impian. Tetapi kita dari usaha kita yang sekarang ini masih terbaur sama masa lalu kita. Maka tidak akan bisa apa yang kita tujukan itu tidak akan bisa tercapai kalau misalnya kita masih memikirkan masa lalu. Jadi rancanglah masa depan teman-teman atau kita semua itu dari sekarang. Apa yang akan teman-teman lakukan ke depannya? Kalaupun itu tidak bisa terlaksana, kita lihat sejauh mana usaha kita gitu. Jadi usaha kita itu tidak akan sia-sia. Sekarang nih kita belajar terus bosen, kita beranggapan saya tidak mungkin pintar ke depannya gitu. Di sana itu kita udah seusun sama Allah gitu. Kita sudah tidak percaya lagi kalau Allah itu bisa berubah nasib kita. Kan di dalam Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kalau dia tidak ingin merubah dirinya sendiri gitu. Jadi kalau kita tidak berubah dari sekarang, maka kedepannya tidak akan berubah-ubah. Contoh teman-teman, saya ambil dari Duta Bahasa ya. Karena kemarin-kemarin nih, kalau yang ketiga negara dan yang ke Pulau Jawa itu mungkin udah sangat jauh 2022 sama 2023 gitu. Sekarang yang 2024. Duta Bahasa itu suatu hal yang mungkin teman-teman beranggapan itu keren, benar kan? Keren, orang-orang duta bahasa itu keren. Tetapi pernah nggak teman-teman mengetahui proses yang mereka lakukan sebelum menjadi duta bahasa? Ketika
saya selesai dari finalis duta 20 besar duta bahasa kemarin, dari sana itu saya beranggapan ini sangat penting ketika berada di kerumunan orang. Kenapa? Hal-hal positif yang ada di duta bahasa itu terbawa pulang oleh saya. Contohnya, ketika saya mendengarkan keributan, kayak kepala saya itu merasa pusing dan merasa kayak didorong hal positif negatif itu selalu masuk. Jadi duta bahasa itu di sana itu kita bisa mengelola bahasa orang, apa yang orang sampaikan. Jujur teman-teman, ketika melihat saya berbicara di sini dan karena menjadi berbicara tadi, kira-kira teman-teman bisa menilai nggak bahasa kami yang kami keluarkan? Bisa nggak? Bisa ya. Ada yang formal, ada yang non formal, ada yang di bahasa campuran, ada yang bahasa yang lurus gitu. Kalau di duta bahasa, kita itu takut berbicara sebenarnya. Dalam artian kita takut untuk mengeluarkan apa yang akan kita omongkan. Dari segi bahasa, dari segi penyampaian, itu kadang saya juga merasa takut gitu ketika berbicara di sini, sehingga nanti ada bahasa saya yang tidak bisa dicerna sama teman-teman. Itu yang membuat teman-teman merasa saya penggunaan bahasa saya itu salah. Boleh kita menyalahkan bahasa yang digunakan orang, tetapi jangan sampai membuat orang itu tersinggung. Jadi sampai berapa menit nih saya berbicara? Biar nanti jangan kasihan. Lebih baik nanti kita diskusi di belakang. Jadi teman-teman, yang dicari di duta bahasa itu bukan bukan orang pintar, tetapi orang yang ingin berjuang, orang yang ingin mengembangkan dirinya. Jadi orang pintar itu ditaruh di belakang. Kenapa? Banyak orang-orang pintar, tetapi ketika dia berada di depan, itu kelihatan loh. Jadi ketika di duta bahasa itu, ada tes psikologi, tes karakteristik kita semua, jiwa kepemimpinan kita itu di mana. Seperti itu. Kenapa saya tidak menggunakan selempang? Kenapa cuma membawa baju saja? Karena selempang itu tidak sembarangan kita bisa menggunakannya ketika kita diundang menjadi bicara publik. Sebenarnya saya juga nggak tahu tadi kenapa harus menjadi pemateri juga gitu, karena kan tidak ada pemateri, cuma karena saya menjadi yang saya tahu di pamflet juga. Saya mengatakan keren nih, nanti ketika dia menjadi pemateri nanti saya harus ikut gitu. Saya ingin sharing sedikit teman-teman. Sebenarnya kita sama ya. Saya tidak mengatakan saya lebih hebat daripada teman, tidak. Kita itu sama. Yang membedakan kita adalah pengalaman. Yang berani melangkah duluan, maka itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua bahwa kegagalan itu pasti mengecewakan, tetapi kegagalan itu tidak akan menjadi hal yang manis kalau kita tidak menemukan gagal itu dulu gitu. Jadi kita harus gagal dulu. Pernah merasakan patah hati, diputusin atau tidak ditolak secara halus enggak? Misalkan nih, si tembak orang, mau nggak kamu jadi pacar aku? Terus orangnya, kamu terlalu baik, gitu. Kamu terlalu baik buat aku gitu. Ya udah tampar aja gitu, tampar tak gitu. Maksudnya, kamu kasar, aku tidak suka cowok yang kasar. Gitu. Jadi dari sana kita bisa mengambil kutipan bahwa laki-laki itu tidak ada yang benar. Iya, laki-laki itu Cewek nggak mau salah. Iya, laki-laki itu tidak akan benar. Jujur aja, laki-laki itu jelek bagi perempuan yang merasa dirinya paling cantik, gitu. Iya, jadi sebenarnya kodrat kita itu jelek, ganteng itu sama aja kodratnya di mata Tuhan. Yang membedakan kita ya, kemauan kita untuk berusaha. Banyak orang jelek mendapatkan cewek cantik, gimana caranya? Pelet. Iya kan? Atau berusaha effort yang tinggi gitu, usahanya yang tinggi gitu. Jadi ketika berusaha untuk menjadi yang terbaik, maka buktikan dengan usaha yang terbaik juga gitu. Jadi ketika ketika kita berusaha menjadi yang terbaik, maka buktikanlah dengan usaha yang terbaik pula. Itu teman-teman.
Jadi ya kalau saya ceritakan tentang pengalaman seleksi duta bahasa mungkin tidak akan habis sedikit 1 jam 2 jam mungkin sampai besok pagi mungkin bisa karena apa ya mungkin manis-manisnya saja yang bisa saya gambarkan teman-teman. Pahitnya mungkin nantilah kita diskusikan di belakang. Jadi duta bahasa ini teman-teman, kalau kita melihat manisnya, teman-teman tidak akan mengeluarkan uang spesial pun. Bahkan teman-teman akan mendapatkan uang di sana. Kalau kita melihat manisnya dan melihat title atau gelar duta itu, sebenarnya gelar duta itu ada sangat berat teman-teman. Dari segi bahasa namanya kan duta bahasa. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab atas bahasa yang kita kuasai. Contohnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, penguasaan bahasa daerah, terus pemahaman kita tentang bahasa asing gitu. Harus gitu teman-teman. Sangat penting gitu, apalagi di era modern. Era modern itu kita harus benar-benar menguasai yang namanya bahasa asing supaya kita tidak dijajah oleh orang asing. Dan supaya budaya kita tidak luntur, maka bahasa daerah itu harus kita pegang teguh gitu. Bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, itu teman-teman. Apalagi bahasa Indonesia nih. Kita orang Indonesia masa nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Jujur, ketika tes kemarin, saya yang paling rendah nilai UKBI-nya. Uji kemahiran bahasa Indonesia. Walaupun kita orang Indonesia gitu. Tapi paling rendah nilainya gitu. Mungkin itu yang membuat saya tidak bisa juara teman-teman. Dan alhamdulillah bisa dapat juara 5 dari 20 besar itu dipilah menjadi 12 besar sehingga 12 besar dipilah lagi menjadi uh, 6 cowok 6 cewek gitu. Mungkin kegagalan itu berasal dari UKB. Tapi kita nggak tahu nilai-nilai lain. Seperti itu teman-teman. Nah, itu sih sedikit saja sharing kita pada malam ini. Mungkin nanti teman-teman bisa bertanya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya, biar lebih lebih hidup lagi diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri yang sudah memberikan kami inspirasi dan motivasi pada malam hari ini. Jadi bagi teman-teman yang masih masih bingung atau menyangka dari pikirannya, bisa bertanya pada rekan-rekan kita karena kami di sini membuka 4 sesi tanya jawab atau 4 sesi pertanyaan. Nah, bagi teman-teman yang merasa dirinya ingin menggali lebih tentang apa sih pengalaman dari pemateri kita di depan ini, langsung saja teman-teman bertanya apa yang harus kita lakukan atau bagaimana itu kan. Nah, langsung saja bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, silakan saudara Wijaya. Jam manis banyak apa? Itu baiknya, terima kasih Bapak Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan tausiah santunan kreatif. dari sesi pengalaman dua pemateri terbaik ya pada malam hari ini. Tadi kan kita sudah mendengarkan motivasi. Nah, pertanyaannya nih,
Kalau terkait dengan motivasi, pasti sebelum melakukan hal itu ada perjuangan di awalnya, banyak rintangan. Pertanyaannya bagaimana rasa cara melawan rasa malas itu yang paling penting. Dari sekian banyak tantangan, pasti rasa malas yang paling besar ya. Setuju nggak ya? Ya, itu aja sih. Terima kasih. Langsung aja. Langsung aja. Jadi dulu. Jadi mari kita. Oke, langsung saja ya. Langsung saja saya jawab. Saya nggak berani menyampaikan kalau memang ini bukan pengalaman saya teman-teman semua ya. Saya takut ngarang-ngarang. Yang namanya malas biasa lah ya. Saya merasa malas setiap tidur, merasa ketika tidak ada kerjaan pasti tidur. Pasti ya kayak gitu. Tapi pernah saya berpikir, ternyata ketika saya ingin yang namanya belajar, yang membaca buku lah, membaca dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir ketika itu, saat itu yang ketika tidur, kok kayak gini ya? Apakah harus seperti ini gitu loh. Nanti setelah ini apa yang saya lakukan? Tidur mungkin, setelah zuhur ikut tidur mungkin, setelah maghrib tidur, enggak ada perubahan gitu. Judulnya besar, menggagas perubahan positif, tapi ketika kita duduk jadi rebahan kita HP. Sering penasaran. Pasti seperti itu. Coba kita berpikir duduk rebahan, ada buku gitu loh. Sulit, memang sulit. Memang sulit seperti itu. Kalau kita rebahan, lagi apa itu rebahan? Lagi apa itu main game? Cuma itu rebahannya. Kok bisa gitu? Ternyata rebahan kita di Indonesia itu sangat memalukan. Coba kita lihat ya, banyak orang asing, orang Inggris, orang luar negeri. Ketika dia rebahan, dulu yang saya lihat di film lah gitu ya, banyak orang asing itu ketika rebahan, meskipun di pantai kah, meskipun di mana, pasti bawa buku. Dan kuncinya adalah meskipun teman-teman nggak baca buku, tetap pegang. Ternyata itu emang bisa jadi seperti itu. Karena sering kita pegang cuma baca judulnya doang. Janganlah baca semuanya, cukup baca judulnya doang. Itu yang pertama, itu yang terjadi, malas. Cuma baca buku. Nanti ketika ditanya buku apa itu, bisa kita cuma baca judulnya saja. Nah, kita dikira hebat luar biasa. Coba lepaslah buku dulu, simpan bahan apa namanya HP disimpan dulu. Belajar 1 jam nggak pegang HP. Atau kayak gini, belajar karena kita sudah terbiasa 24 jam pegang HP, tidur pegang HP dan lain sebagainya pegang HP, meskipun di WC juga pegang HP, banyak seperti itu. Ternyata caranya adalah coba rebahan keluar. Sering nggak gitu? Saya juga seperti itu kalau rebahan, jangan pegang HP, jangan pegang HP, keluar lagi. Coba 1 jam digunakan, 2 jam digunakan, pegang buku lah, cuma pegang doang. Mau kemana-mana pegang buku, bacanya doang. Setelah baca judulnya, nanti baca siapa yang buat, cuma itu. Misalkan 1 bulan cuma judulnya doang tahu. Tapi berpikir, memang seperti itu kita berpikir. Oh ternyata judulnya seperti itu. Oh, ternyata nggak harus judulnya doang, harus kita baca sedikit. Nah gitulah. Tapi yang sulit yang namanya malas itu. Tapi nggak harus seperti itu kan. Kalau kita tidur, saya bayangkan kalau nanti ketika saya udah besar, ketika sudah jadi dewasa, apa yang harus saya ceritakan untuk anak saya? Apakah harus ketika ditanya, sering nggak Bapak sering baca buku? Nggak sering main game doang. Ya itu. Cuma itu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, saya ingin tambahkan sedikit ya, benar sekali teman-teman. Yang namanya sifat malas itu pasti semua orang punya. Tidak ada yang tidak punya rasa malas. Tetapi coba kita berpikir sedikit bahwa apa sih yang membuat kita malas. Contoh yang penting digambarkan tadi, megang buku saja. Benar sekali.
Saya punya buku bisa sampai ratusan buku di kos atau secret permakim itu ratusan banyaknya. Tapi saya tidak pernah membacanya. Hobi saya mengkoleksi buku. Entah itu apapun seperti yang dikatakan tadi. Yang penting tahu judulnya saja. The Dragon is Back dan apapun jenis buku itu. Yang penting tahu judul saja kan. Nah, kembali pada sifat malas. Kita mungkin kita memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kenali dulu diri kita dulu. Apa yang membuat kita malas? Mungkin kita malas membaca, kita malas ini. Bahkan ada orang yang malas rebahan. Benar. Jadi rebahan saja malas. Kenapa dia malas rebahan? Karena ya tidur-tidur aja gitu. Tidak ada yang dikerjakan kan? Apa yang dikerjakan orang rebahan? Tidur dengan HP. Iya kan? Kadang bosen nggak dia tidur dengan nggak ada yang dikerjakan? Bosen. Orang tidur saja bisa bosen, apalagi orang yang belajar. Nah, perbedaan orang yang yang rebahan bosan dengan orang yang belajar bosan. Orang rebahan bosan tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang belajar tetapi dia bosan pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu. Jadi itu kembali kepada diri pribadi, teman-teman. Diri kita sendiri, bagaimana cara melawan rasa bosan itu. Bayangkan nih, seperti yang dikatakan tadi kan, apa yang kita ceritakan pada anak kita nanti ke depannya. Bayangkan teman-teman, apa yang membuat jujur saya pribadi terus semangat dalam hal-hal yang positif, karena saya memikirkan orang tua saya. Ketika kita ingin membahagiakan mereka, buktikan, jangan hanya saya ingin membahagiakan orang tua saya gitu. Orang tua kita diberikan uang 50, seneng nggak? Senang. Tapi rasa senangnya itu cuma sekedar uang 50.000 itu saja. Tapi pernah nggak teman-teman bayangkan, anak saya menjadi juara 1 duta bahasa, anak saya menjadi juara 1 cum laude di kampus, anak saya berangkat ke 3 negara, anak saya berangkat ke Pulau Jawa. Pernah nggak teman-teman bayangkan? Nggak pernah kan? Bayangkan dari sekarang teman-teman, ini adalah doa kita semua. Jadi ketika kita membayangkan saya ingin berangkat ke Singapura, Malaysia, saya ingin berangkat ke Australia. Apa yang kita ucapkan sekarang itu adalah doa kita saat ini untuk masa depan kita besoknya. Buktikan aja teman-teman. Jadi berusahalah memberikan senyuman manis kepada orang tua kita dengan cara membuat mereka bangga. Nah, cara melawan rasa malas itu, lihat mereka sedang apa di rumah. Mereka berjuang untuk kita, maka kita berjuang untuk mereka dengan cara belajar. Seperti itu teman-teman. Jadi itu ya sedikit. Jadi kalau dari kami, buatlah orang tua itu bangga dengan capaian apa yang akan kita berikan kepada mereka itu dengan pencapaian. Bukan hanya sekadar material gitu. Sebenarnya mereka tidak butuh material. Itu juga ketika nauzubillah min dzalik, orang tua tidak ada. Apa yang mereka butuhkan? Doa. Jadi uang yang 50.000 itu tidak bisa kita masukkan ke dalam kuburan mereka. Gitu. Cuma doa saja yang mereka butuhkan. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika anak sukses itu tidak jauh dari doa orang tuanya. Jadi berkah dari kesuksesan seorang anak pasti ada doa, terselip doa orang tua di sana. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Sekian dan terima kasih. Jawabnya Pak, Bija. Siap, mantap. Puas. Ya. Lebih lanjut sudah teman yang ikut tanya. Saya. Ya, oke berdua. Saya. Saya ingin bertanya kepada kedua pemateri. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada rekan dan Masudi. Nah, yang pertama itu kan, yang nilai pertama itu kita harus melakukan apa yang tidak kita bisa. Lantas kan semua orang punya tuh kapasitas diri sendiri, gitu kan. Dan misalnya diri sendiri kan bisa nggak bisa kayak di sini itu kalau dipaksain begitu kan.
nanti takutnya nggak ada jadi apa-apa. Karena kayak orang tua menyuruh pada anaknya kan yang begini gitu, padahal kapasitas anaknya itu nggak di sana gitu. Nanti kalau dipaksain nanti takutnya nanti anaknya itu nggak jadi apa-apa. Nah, saya itu gimana harapan Kak menjadi tentang hal ini? Terus yang kedua, bagian kedua, kan tadi kan kita nih sering berbahas HP gitu kan. Tapi di kampus itu kan kita diwajibin nih, apalagi di sekarang itu zamannya HP gitu kan, belajar juga serba online gitu. Jadi ada penelitian yang bilangnya kita itu belajar itu di HP itu cuma 1% atau 20% gitu. Sisanya itu kita apa sih ya gitu tadi yang dibilang kamu tadi itu seperti kayak YouTube yang lain apa TikTok sekolah apa gitu. Nah bagaimana tanggapannya kamu jadi tentang hal ini juga? Terus pertanyaan untuk kan tadi kita itu beradaptasi ya sama orang-orang di Jakarta. Nah, saya juga punya teman ini termasuk orang tua saya yang dari Medan dan dia itu berkata kasar ya Pak. Nah, terus berkata kasarnya kayak ibu teman kita hewan lah gitu kan. Jadi apa harus beradaptasi dengan hal itu? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Saudara Wahid dalam pertanyaannya itu yaitu memberi bagaimana sih pendapat Anda tentang sama anak atau kualitas orang yang selalu dipaksa dan bagaimana tanggapan Anda tentang seseorang yang memanfaatkan sosmed ini dalam hal-hal yang menggunakan yang apa namanya yang membuat dirinya itu nyaman dengan keadaan yang memang tidak mungkin membuat dia berubah. Oke, bisa kita jelaskan untuk beliau itu. Baik. Yang pertama ini kata-kata ya yang saya lihat di Instagram. Saya sering ikuti setiap ada motivasi, kata-kata, pengajian itu saya ikuti. Itu kata-kata ya, yang gini dia bilang. Kalau ingin berkembang, jangan apa yang engkau cuma itu yang kau bisa. Tapi carilah yang baru. Nah, maksudnya kayak gini. Kan udah saya ceritakan tadi bahwa jangan cuma bisa masak, misalkan contoh tentang masak. Jangan cuma bisa masak beberapa doang, gitu. Tapi tidak mau hal yang lain. Cuma beberapa doang. Dan tahu dia nasi goreng atau lain sebagainya gitu. Ini kata-kata ini emang sangat menarik banget, sangat motivasi kita. Ternyata benar gitu. Ternyata kalau kita ingin mengembangkan diri kita, cari yang baru, yang emang kita bisa. Jangan paksakan kita, misalkan ada lomba bahasa Inggris, lalu tahu bahasa Inggris, lalu lomba gimana kan? Apa ya kan bahasa Inggris? maksudnya kayak gini. Kita bisa apa? Kita bisa ikut debat misalkan. Di situ kita nggak pernah ikut. Nah itu hal yang baru. Ketika kita cenderung ikut di sana, karena pertama nggak pernah ikut yang namanya lomba tetapi kita nggak mampu di sana. Mahal maksudnya. Kita mampu di sana, tapi nggak pernah mencoba bagaimana bisa mengembangkan diri kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu masalah medsos itu nggak semua gitu. Nggak semua orang yang memanfaatkan medsos itu dengan baik. Silakan pegang, nggak apa-apa, tapi manfaatkan. Cuma itu kan. Ya cuma itu, paham kan? Nggak seharusnya. Bisa, misalkan main Mobile Legends. Ada adik saya di rumah Mobile Legends, tapi ternyata bisa bahasa Inggris. Dia sering pakai bahasa Inggris kan? Gitu. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai ternyata dengan
main lomba gitu, main apa namanya, dia bisa ternyata bisa apa ya, ngetik-ngetik lah gitu kan, itu manfaatnya, tapi banyak mudaratnya. Bisa nonton itu bisa, tapi yang baik jangan cuma sakahayam doang. Sekian, cuma itu ya. Oke, baik. Eh, sedikit menambahkan dari statement apa namanya, dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga itu ya. Jadi yang pertanyaan pertama itu apa ya? Setiap orang yang ingin apa namanya, tidak mungkin seorang orang tua memaksa anaknya itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, yang namanya orang tua itu memaksa pasti hal-hal positif. Misalkan contohnya nih, dipaksa untuk belajar. Apakah itu negatif? Itu positif loh. Jadi ketika dipaksa untuk melakukan hal yang positif, maka berusaha. Bukan berarti harus memaksakan diri pasti bisa gitu. Yang namanya orang dipaksakan untuk berusaha itu pasti ada tahapan-tahapan di sana. Ketika tahapan berusaha untuk melawan rasa malas, ketika down dan lain sebagainya, itu adalah tahapan-tahapan untuk melawan kegagalan. Yang kedua, bisa memanfaatkan media sosial itu sangat penting juga, karena kita kan berada di era modernisasi, yang dimana generasi Z itu diwajibkan malah untuk menguasai yang namanya literasi digital, pemahaman tentang digital itu seperti apa, penggunaannya, terus pemanfaatannya, karena seperti yang dikatakan mungkin 20%, 30% itu positifnya saja, tapi negatifnya banyak gitu. Itu yang media sosial. Dan selanjutnya beradaptasi ini ya tidak semestinya kita harus beradaptasi juga dengan segi bahasa ya. Jangan mengatakan ketika saya berada di Jakarta terus lu gue mau makan apa nih, niche dan lain sebagainya. Kan itu kayak kita beradaptasi sama lingkungan dalam artian kita harus bisa memanfaatkan posisi kita di sana. Misalkan kita bersama teman-teman organisasi, ya udah kita seperti orang berorganisasi gitu. Karena di sana kita belajar juga. Bukan berarti orang kita pergi ke Bali terus melihat orang yang bikini, kita ikut bikini juga. Kan kayak gimana rupanya gitu. Ibaratnya menyesuaikan diri lah. Ketika teman-teman mendengarkan kata logo, ya udah menggunakan logo itu tidak masalah. Tapi jangan ketika apa namanya orang itu mengatakan hewan itu, maka teman-teman lu juga gitu gitu. Jadi jangan kayak kita juga lepas kontrol gitu. Lepas kontrol dalam artian bahasa kita itu kita tidak bisa jaga. Ketika orang mengatakan kita seperti hewan yang berkaki 4, ya udah kita kamu itu kayak bahasamu bisa dijaga gak sedikit, karena orang ketika disebut kayak hewan pasti dia akan marah, benar kan? Kita saja, jangan kan orang lain, kita saja dikira seperti hewan yang bergelantungan itu pasti marah. Iya, seperti itu kan? Iya, yang disembalin itu. Jadi ketika disebut seperti itu, kamu itu ini gitu. Jadi di sana kita marah gitu. Jadi harus bisa beradaptasi juga gitu. Jangan sampai kita juga walaupun kita santri, jangan mengikuti bahasa-bahasa mereka yang tidak bisa diterima sama orang lain. Anjir, nggak bisa. Seperti itu teman-teman. Bahkan apa ya, bahasa anjir itu saja mungkin dalam benak kita, ini bahasanya kasar nih gitu, toksik. Tetapi buat mereka yang ada di Jakarta itu biasa-biasa saja. Bahkan mohon maaf, anjing itu lebih kasar bagi mereka daripada anjir. Padahal kan segi bahasanya mirip-mirip kan, bahkan maknanya mirip. Anjir sama anjing itu sama maknanya, tapi dia diplesetkan sedikit saja gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi beradaptasi ini adalah menyesuaikan kitanya, bukan bahasanya. Kalau bahasa mungkin ya ada yang kasar, ada yang halus, ya kita menyesuaikan diri lah. Seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami. Sekian dan terima kasih. Anda kita dengarkan pendapat dan puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Materi. Oke, tinggal pertanyaan yang kedua ya. Sebelum itu saya ulangi. Pertanyaan yang kedua bagi
Atau ada tambahan dari pertanyaan yang disampaikan ke Anda Sekaligus menjawab sebenarnya. Oh Sekaligus iya, menjawab. siap siap siap. Soalnya ada tadi Pak. Ya, silakan. Udah Siap. lalu ya kita. Silakan teman yang masih ingin bertanya menanggapi ya. Saya mau menambahkan. Silahkan. Oke silakan. Jadi dan beliau ini enak sekali buat disampaikan. Iya. Kita bikin dulu. Oke, saya Harus kayak gini ya, diskusi. Iya, enaknya diskusi. Teman orang. Ya, terkait dengan kebermanfaatan tadi ya tentang media sosial, sebenarnya tanpa kita sadari media sosial itu sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kita, dengan mengikuti atau menonton saja kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana caranya? Saat kita menonton atau menyukai video itu, pasti yang punya video atau orang yang punya akun itu pasti dia akan senang. Itu bermanfaatnya bagi orang lain tanpa kita sadari. Bagaimana? Setuju nggak? Misalnya kalau nonton YouTube sih tanpa kita sadari, orang yang mengupload video di YouTube itu mengharapkan ada orang yang menonton, mengharapkan views, like dan komen dan sebagainya. Nah, jadi kita yang merasa tidak ada manfaatnya nonton YouTube mereka, tapi bagi dia bermanfaat. Jadi kesimpulannya kita bermanfaat bagi mereka dan tanpa kita sadari gitu loh. Gimana? Iya. Masuk gol. Kadang-kadang saya terima. Intinya apapun yang kita kerjakan di media sosial itu tidak bermanfaat bagi kita, tapi bermanfaat bagi orang lain. Mengerti nggak? Selesai sana. Debat. Ini debat. Ini debat. Debat. Ya forum debat tuh. Maksudnya gini loh, walaupun misalnya video cuma scroll, tapi yang punya akun di media sosial itu dia masuk viewsnya loh, dia ngupload mengharapkan viewers, penonton. Jadi bermanfaat loh walaupun sedikit begitu. Terima kasih. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah yang seperti yang mahfud itu hadona siapa menas. Itu yang dia maksud ya. Hah? Ya. Sudah menjaga. Saya rasa satu hanya tidak ada dua, tidak ada tiga, satu saja. Buat kami. Hah? Buat tak keren. Masih harus ada dua. Jadi saya menyangka sedikit ya, memang ya seperti dikatakan tadi itu memang bermanfaat bagi orang itu kan, akan tetapi di sisi lain itu juga bisa merugikan kita sendiri. Kenapa? Yang pertama melalaikan kita. Juga dari hal sebab itu membuat timbul rasa malas. Jadi yang kedua juga sesuatu yang kita kerjakan yang semulanya mungkin kita rencanakan karena sebab kita melakukan TikTok begitu sehingga kita keenakan, sehingga hal-hal sesuatu yang sudah kita rencanakan itu kita lupakan. Begitu. Seperti yang dikatakan anak tadi juga, khairunnas anfa'uhum linnas kan, tapi juga kan di sana masuk hadis itu harus sama-sama bermanfaat. Jadi jangan hanya dia saja yang mendapatkan manfaat, sedangkan kita tidak. Nah, mungkin cuma itu saja. Ya, assalamualaikum. Oke, jadi pertanyaan kita ini masih ada dua lagi ya. Yang ingin bertanya silahkan disiapkan pertanyaannya karena kita akan Emang jarang udah jauh-jauh lah Bu. karena kita akan
pergi memantau. Ya, memantau mencari perubahan. Nah, oke baik kepada pemerintah masih semangat ini. Tergantung ini berjamaah. Kalau komentar kita tuh lemah, nggak ada orang-orang yang ada itu susah kita sebagai yang menanya. Ya, kita harus tanyakan komentar dulu. Kalau kita tanya aja audiens. Gimana? Dan sama Kalau audiens audiens. masih semangat. Kalau ada yang nafas akan bongkar dulu. Nah, baru kita ada bisa deh. Ada kita berikan para audiens yang bertanya pada sesi tadi. Silakan para audiens ada yang mau bertanya. Hah? Oke, silakan pada Anda bicara. Ya. Di mana? Ini Tuh. Sebelum aku ceritakan lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, jadi di sini seperti yang sudah kita ketahui ya, peran-peran media sosial itu kita ketahui bersama gitu. Nah, jadi kepada Kanda apa namanya Majidi? Oh, Majidi. Kanda Majidi, kan Sida ini sudah tua gitu, sudah tahu manisnya bagaimana upaya Sida dalam memberantas kemalasan, memberantas upaya Sida dalam sosial media gitu. Jadi berikanlah kami sedikit gambaran gitu, bagaimana cara kami mengupayakan diri kami gitu supaya tidak ketergantungan pada gadget ini gitu. Apalagi terlebih diri saya ini ya yang jual online pengen fokus ke HP aja. Apalagi ya sekarang itu ada fitur di Facebook itu ada pendapatan cuan kan, semakin monoton aja di HP, monoton aja di HP gitu. Nah itu pertanyaan saya. Saya sudah bahas. Alhamdulillah. Nah kemudian ini kita merasa ini kemarin itu penuh saya penasaran banget karena kemarin itu di Facebook itu banyak banget orang yang berseliweran, yang ngikut itulah, yang keluar pamflet itulah. Jadi saya pengen ngikut, tertarik, tapi kan saya nggak mau masuk daftar aja cuma numpang pamflet kan, sampai saya ketahui gitu. Apa sih duta bahasa ini gitu? Jujur saya baru tahu, saya penasaran banget ini. Jadi apa tugas duta bahasa itu? Apa fungsinya? Terus apa tujuannya diadakan duta bahasa itu, di mana dan apa saja yang dilakukan oleh duta bahasa itu. Itu sebenarnya saya itu saja. Kelihatannya jadi pertanyaannya itu adalah sih Anda tentang kehidupan dia yang selalu bergantungan dengan HP. Kita jawabkan dalam menjalankan media shop kan, ya, untuk berjualan di atau Facebook. Gimana sih pendapat Anda tentang kehidupan dia yang selalu bergantung dengan HP? Kehidupannya selalu ada HP. Oke, teman-teman semua. Saya sering juga seperti itu. Ketika kayak gini lah, kita lebih memilih antara kayak misalkan sering lupa ya. Kita sering lupa, misalkan Al-Quran lupa, kalau udah di tengah jalan malas kita ambil. Tapi kalau yang namanya HP, pasti sejauh-jauh manapun itu sangat manfaat gitu. Jadinya kayak gini teman-teman semua. Ternyata bukan berarti HP itu membahayakan, tidak. Yang pertama, yang sering saya lakukan, saya juga main HP. Tapi yang ketika saya buka YouTube, bukan semuanya yang negatif lah kita lihat. Misalkan cerita, misalkan tadi Sakahaya, kita butuh lihat itu. Misalkan 1 jam, misalkan enggak itu yang paling panjang 1 jam. Tapi setelah itu baru ada motivasi lain. Gitu. Jadinya jangan sampai yang nggak bermanfaat lah, cuma itu yang kita lihat. Coba nanti lihat yang namanya Nas Daily itu bagus. Tahu kan? Ada di situ kan? Nggak tahu kan? Nah pokoknya jangan itu doang. Maksudnya jangan satu itu yang kayak baru nggak bermanfaat sih. Alur cerita, sering kita lihat alur cerita, nanti setelah itu baru mungkin ada manfaat.
Ada juga manfaat alur cerita gitu, kita ketemu motivasi dan lain sebagainya. Benar nggak? Benar begitu. Dan juga yang kedua itu pasti ketika kita main HP, kalau kita mendapatkan uang itu kan bermanfaat. Gunakan gitu. Meskipun kan kebanyakan kita main medsos dan lain sebagainya, cuma jangan cuma main TikTok doang. Bukan baca buku cuma ada buku doang. Ya, bisa kan kita lihat di YouTube dan lain sebagainya. Bisa kan seperti itu kan? Jangan sampai ketika kita punya buku apa namanya buka HP ketika di dalam kelas nggak bisa apa-apa gitu. Itu bahaya. Coba ketika teman-teman buka HP, tapi ketika udah di kelas misalkan teman-teman di SMA atau di kuliah, ketika berbicara, oh saya mengambil perkataan itu luar biasa gitu kan? Coba seperti itu, manfaatkan. Jangan kayak gini, jangan sedikit-sedikit TikTok sampai tidur atau nelponan sering kayak kita nelponan ya. Sering seperti itu, nggak bisa tidur kalau nggak nelponan. Nggak bisa kan? Pokoknya seperti itu teman-teman. Coba meskipun teman-teman nggak nonton, tapi nonton ada juga nonton yang baik. Ya meskipun 15 menit nggak apa-apa sih, tapi ada ilmu pengetahuan kita. Itu cuma itu sekian. Oke, baik. Saya langsung menjawab tentang Dubas saja ya, karena memang kalau kita membahas tentang Dubas itu duta bahasa itu sangat panjang sekali. Tapi mudah-mudahan tidak ada anggota Dubas yang nonton ya, takut saya. Karena memang di Dubas itu harus terstruktur dia. Menggunakan selempang itu saja harus ada surat yang masuk ke kantor bahasa. Nah, pertanyaan tadi itu apa sih manfaat, fungsi, tujuan Dubas itu ya, duta bahasa itu? Pertama, kalau membahas tentang manfaat itu banyak sekali. Menambah relasi, pengalaman, terus bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat buat kantor bahasa sendiri. Pertama, Dubas ini tujuannya itu untuk kita sebagai generasi muda itu harus berpegang teguh sama 3 bahasa gitu. Kenapa 3 bahasa? Pertama, utamakan bahasa Indonesia. Kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Karena kita adalah orang asli pribumi yang lahir di Indonesia ini gitu. Kedua, melestarikan bahasa daerah. Kenapa kita harus melestarikan bahasa daerah? Teman-teman, ketika pergi keluar daerah, pernah nggak teman-teman menggunakan bahasa daerah teman-teman? Misalkan nih, Pak Pemateri Muhammad Zainal Majidi pergi ke Aceh, terus ngomong sama temannya yang dari Aceh, "Wimbi batur," paham nggak dia? Enggak. Tapi dengan cara itu kita memperkenalkan bahasa daerah kita itu sangat benar sekali. Benar. Walaupun dia nggak paham. Nah, cara kita melestarikan bahasa kita, jadi ketika orang-orang Dubas itu, duta bahasa itu, mereka harus menguasai bahasa, apa namanya, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerahnya, dan menguasai bahasa asing. Gitu. Walaupun kita belajar lagi bahasa Inggris, bahasa Arab, itu udah mempelajari bahasa asing. Tidak mesti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Semua bahasa Jerman, Jepang, dan lain sebagainya itu perlu kita pelajari teman-teman. Karena yang namanya orang orang yang berkunjung ke negara kita itu kan bukan orang Inggris saja gitu. Ada Jepang, Arab, dan lain sebagainya. Maka sebagai generasi muda kita harus menguasai bahasa itu gitu. Minimal lah bahasa Inggris yang kita kuasai. Dan juga bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu kan setiap daerah itu beda-beda. Di NTB ada berapa suku? Ada berapa ya? 2. Ada berapa suku di NTB? Ayo, ada berapa? Kan kita orang NTB aja tidak tahu gitu. Sasak, Samawa, Bojo. Jadi kita punya 3 suku gitu. Jadi kita sebagai orang NTB itu harus menguasai ketiga suku itu. Bahasa Sumbawa, bahasa Bojo, bahasa, walaupun kita tidak pasti, yang penting kita belajar. Kemarin ketika seleksi interview saya ditanya, berapa bahasa kamu kuasai? Bahasa daerah. Saya mengatakan saya menguasai 2 bahasa daerah, bahasa Sumbawa dan bahasa Sasak. Oke, jelaskan kantor bahasa menggunakan bahasa Sasak. Jadi saya ketika ditanya, oke, kantor bahasa no,
mau informasi, menggunakan bahasa Sasak dan orang paham. Gitu. Terus kenalkan diri kamu menggunakan bahasa Sumbawa. Singinku Heri Pranata, aku Kaling Samawa, umur 24T, dari Sekolah Pangun Universitas Janwadi. Itu yang ditanyakan. Jadi, wah, anak ini memiliki potensi, dia menguasai bahasa daerahnya. Gitu. Jadi teman-teman harus menguasai bahasa daerah teman-teman. Ketika nanti mudah-mudahan semuanya daftar di Duta Bahasa, amin. Teman-teman daftar di Duta Bahasa, coba perkenalkan diri menggunakan bahasa Sasak. Jangan mengatakan nama saya, itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena itu bahasa daerah. Iya, jadi ketika Arantiam, Muhammad Zainul Merdi, Lengan, Lepak, umur 24 tahun, sekolah Ali Hamzah Wadi, Universitas Hamzah Wadi. Jadi orang itu akan menilai, oh dia berarti menguasai bahasa daerahnya gitu. Kalau dia menggabungkan bahasa daerahnya dengan Indonesia, berarti dia tidak melestarikan bahasa daerahnya. Jadi kita harus berpegang teguh sama bahasa daerah kita. Gitu. Ketika saya ditanya bahasa Sumbawa, saya akan berpegang teguh menggunakan bahasa Sumbawa. Ditanya menggunakan bahasa Sasak, maka saya akan berpegang teguh menggunakan bahasa Sasak. Seperti itu. Itu ya untuk Dubas ini. Jadi kalau Dubas ini mungkin itu lebih panjang. Dan yang namanya duta, kalau duta itu kan brandnya itu kayak role modelnya bahasa. Jadi fungsi dari Dubas itu, duta bahasa itu adalah menjadi model bahasa. Jadi ketika kami sudah keluar dari Dubas itu, kami akan menjadi model bahasa. Jadi kami akan meneliti bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat, pemuda. Jadi tidak sembarangan seseorang menggunakan bahasa tersebut. Contohnya mengetahui atau pengetahuan mana yang benar. Misalkan pengetahuan pemuda itu sangat luar biasa. Jadi mengetahui pemuda yang sangat luar biasa mana yang benar? Pengetahuan, karena berada di awal. Jadi ketika dia berada di tengah berarti mengetahui. Ketika di awal berarti pengetahuan. Padahal konteks kalimatnya sama, maknanya sama, tapi perbedaannya itu karena ada be sama pe. Itu sih makanya nilai UKBI saya uji kompetensi bahasa Indonesia itu rendah. Karena kita orang Indonesia saja tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Benar. Sekarang saya tanya, maksud dari bahasa Indonesia yang baik dan benar itu apa? Kira-kira bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya kalau kasih itu bukan kasih, terima kasih. Ya, terima kasih dipecah, jangan digabungkan. Biasakan ya. Jadi ketika kita mengajak terima kasih, itu mana yang benar? Terima kasih atau terima kasih? Terima kasih. Karena kita memberikan terima dan kasih. Kalau misalnya terima kasih, itu konteks bahasa Indonesianya yang tidak formal. Ketika berbicara sama teman, terima kasih ya, ada haknya. Jadi ketika terima kasih itu kadang mengetiknya terima kasih tidak ada haknya kan. Sebenarnya yang baik dan benar itu adalah terima kasih, ada haknya di belakang. Gitu. Karena kita memberikan kan, terima kasih gitu. Nah, yang baik dan benar itu adalah kalau dia baik itu sesuai dengan PJD KBBI-nya. Kalau dia benar, yaitu adalah bahasa yang penyesuaian di tempat penggunaannya. Contohnya, ketika kita berbicara sama orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, orang anak-anak, teman, sebaya dan lain sebagainya. Itu kita harus menggunakan bahasa yang baik, yang benar gitu. Jangan nanti kita berbicara sama TGB misalkan, Bapak, Anda sangat sopan dalam berbicara. Itu benar apa salah? Dalam konteks bahasa itu benar. Bapak, Anda sangat benar. Tapi dalam segi etika, itu salah. Jadi kita harus menyesuaikan dengan orang yang lebih dewasa, orang yang lebih sama kita seperti itu. Tapi ya tetap sesama teman sebaya seangkatan itu nggak masalah.
Jadi Anda penyampaiannya bagus sekali tadi. Benar Pak Sabar? Dalam konteks bahasa benar. Tapi dalam segi etika salah. Dia lebih tua daripada saya. Seperti itu ya contohnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau memang masalah dubas ini mungkin bisa nanti kita diskusikan di belakang. Kan ini panjang sekali kalau dubas. Terima kasih. Ada belakang gitu ya. Gimana ada yang mau Sandra? Ampun. Sandra? Nanti jam berapa nih? Kari sekai ini. Tadi kan Sido bilang bermanfaat untuk kantor, duta bahasa, dan bermanfaat untuk diri sendiri. Lalu apakah tidak ada bermanfaatnya untuk masyarakat atau pemuda yang lain gitu? Itu yang mau saya tanyakan. Itu tidak ada tadi. Jadi mohon maaf kepada teman-teman semua, aku belum puas. Oke. Baik. Sebenarnya kalau manfaat buat orang lain ya. Jadi kantor bahasa itu memiliki program. Aktif banget. Jadi kantor bahasa memiliki program ada namanya literasi bahasa daerah dan sebagainya. Nah, yang namanya pemahaman literasi ini teman-teman, itu tidak bisa dikatakan bermanfaat buat diri pribadi ataupun kantor bahasa saja. Contoh sederhana ini, kita kumpul di sini itu, dan dengan mendatangkan narasumber atau pembicara seperti Kanda Zainul Majid atau saya, itu menurut teman-teman sendiri ada manfaatnya nggak? Bermanfaat. Konteks literasi itu adalah konteks berbicara. Bicara di depan orang, memiliki manfaat buat orang, itu makanya bermanfaat buat masyarakat dan orang tersebut. Dan bermanfaat buat kita sendiri. Gitu. Dengan sharing seperti ini, kita bukan berarti kita menggurui teman-teman. Bukan. Dengan berbicara seperti ini, kita juga belajar bagaimana caranya beradaptasi, bagaimana jadi pemimpin, bagaimana caranya menjadi pembicara yang baik dan benar. Itu sama-sama belajar jadinya. Kita mendapatkan manfaat, bisa memberikan manfaat pada orang lain bisa mendapatkan manfaat apa yang kita bicarakan gitu. Apa yang dari kita. Seperti itu. Kira-kira gimana? Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Bagi teman-teman. Terima kasih. Ya, benar. Cuk. Lainnya, kita mungkin ada pertanyaan lagi terakhir. Bagi teman yang ingin tanya silakan. Jadi kalau memang tidak ada, kita tutup sampai di sini saja. Boleh dulu. Aman ini nggak ada yang tanya lagi. Aman ini nggak ada yang mau tanya. Nanti kita terima kasih pada teman-teman yang semakin hadir pada hari ini dan karena pemateri yang selalu mendampingi kita di organisasi HPM Desa Rehabilitasi. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan atau petik pada hari ini yaitu teruslah berjuang. Karena dalam perjuangan itu tidak lain yang tidak mungkin ya, mungkin kita tetap ada merasakan sakit atau senangan itu. Jadi insya Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dari Allah Taala oke. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kalau ada masalah pasti ada solusi. Terus yang dikatakan tadi itu kita harus bisa berbicara. Karena kenapa? Karena bicara itu ada seninya, ada seni berbicara. Nah, ada berbicara non verbal dan ada bicara verbal. Apa sih verbal itu? Apa sih non verbal itu? Nah, nanti teman-teman searchingnya juga kan. Mau dikasih tahu saja tapi mau berusaha dan berjuang. Itulah suatu perjuangan. Cari apa itu sih verbal dan non verbal. Nah, jadi kita ini manusia hidup di dunia. Jadi kita itu punya kelebihan masing-masing. Sampai dalam mahfuzat para ulama dituliskan dalam bukunya la takir man belakang berikut Chinasiah. Orang itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kanda yang satu tadi bisa berbicara dengan baik dan benar karena dia sudah mengikuti tugas. Dan dia yang satu kita ini mempunyai kelebihan masing-masing ya. Dia sudah menjelajahi Aceh ya kanda. Nah di Aceh itu mempunyai beberapa tradisi.
dia sudah mengetahui apa sih yang ada di Aceh ini. Nah, itulah. Kita yang masih ada di Banjar ini belum berjalan kemana-mana. Nah, kita belajar dari pengalaman orang lain. Oke, cukup sampai di sini saja. Saya Hulu Anam sebagai moderator pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga acara kita pada malam hari ini barokah. Tentunya kita sama-sama menutupnya melepaskan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.